wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Dagang Indonesia, Bapak Arif, dan seluruh rekan-rekan dari jajaran pemerintahan Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, tanpa kecuali semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, keluarga besar, warga masyarakat Indonesia yang hadir pada siang hari ini di lapangan Tainan. Angkat semuanya tangannya semua WNI. Alhamdulillah. Saya pada hari ini, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, saya merasa sangat bersyukur. Saya merasa sangat berbahagia dapat kembali hadir di tengah-tengah saudara-saudara saya, keluarga besar WNI yang ada di Taiwan. Semalam, bapak-bapak dan saudara-saudara, saya dikirimi data organisasi yang berada di bawah naungan FKK BWIT Tainan. Alhamdulillah, kita pada hari ini bersilaturahim, bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, adalah dalam rangka bersyukur FKK BWIT yang ada di Taiwan itu usianya sudah 31 tahun. Tadi nasi tumpengnya sudah dipotong. Kemudian kita sudah berfoto dengan para pimpinan FKK BWIT. Harapannya tentu mudah-mudahan FKK BWIT kita bisa menjadi wadah untuk terus kita meneguhkan silaturahim sebagai sesama warga negara Indonesia di Taiwan. Saya kemarin nanya bapak-bapak ibu, FKK BWIT ini anggotanya siapa saja? Nah, semalam saya di WA ya. Ternyata FKK BWIT itu ya, ketuanya mana? Nggih, terima kasih. Ini Pak Ketua. Ini semua tahu ketuanya? Coba panjenengan menghadap ke jamaah. Nah, ini ketua FKK BWIT. Nah, ternyata FKK BWIT itu, bapak-bapak ibu dan panjenengan semua, anggotanya bukan orang per orang, ya, tetapi anggotanya adalah organisasi-organisasi dari masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Semalam saya dikirimi nama-nama organisasinya. Ternyata ada lebih dari 20 organisasi. Yang pertama namanya Subangganas. Mana nih Subangganas? Angkat tangan Subangganas. Oh, itu ibu-ibu di belakang. Jadi Subangganas berarti dari Kabupaten Subang ya? Alhamdulillah. Banyak dari Subang di sini? Banyak? Alhamdulillah. Yang kedua Wiralodra. Mana Wiralodra? Wiralodra dari mana ibu? Indramayu. Alhamdulillah. Yang ketiga LSPT Pati. Ada tuh alhamdulillah. Dari Pati Jawa Tengah berarti nggih? Ya, alhamdulillah. Kemudian yang keempat Cikal Kendal. Nah, ini juga dari Kendal berarti Jawa Tengah. Ibu nggih? Ya, ibu dari Kendal? Ya, alhamdulillah. Kemudian kelima Sedulur Tulungagung. Itu ibu-ibu juga. Ya, di mana-mana namanya pengajian itu selalu yang di depan itu ibu-ibu ya. Nah, itu tanda bahwa bapak-bapak itu suka kalau ibu-ibunya itu selalu mendapatkan kesempatan kebaikan. Alhamdulillah. Yang keenam Arema. Nah, kalau Arema saya tahu, arek-arek Malam. Jadi kalau kita ke Malang bukan arek-arek Malang, tapi kerang alam katanya. Betul ya? Ya, kerang alam. Kalau ke Malang itu dibalik ya, jadi dari belakang dibacanya. Arek Malang jadi kerang alam. Yang ketujuh Bodem. Bodem itu mana? Mana Demak?
Alhamdulillah tuh di sound system bapaknya Demak. Alhamdulillah. Yang ke-8 Jepara Community. Masya Allah. Ini pakai bahasa Inggris ya. Jepara Community. Mana Jepara? Oh alhamdulillah di belakang. Masya Allah. Kemudian yang ke-9 Laros. Laros itu apa? Hah? Banyuwangi. Oh alhamdulillah Banyuwangi. Kok bisa Laros namanya? Oh Osing. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-10 Singo Barong Taiwan. Ini mana nih Singo Barong? Dari mana? Ponorogo. Oh Ponorogo. Alhamdulillah. Yang ke-11 Gabim. Gabim dari Bima ya? Ya, mana Gabim? Ah itu di belakang. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-12 PSHT. Persaudaraan Setia Hati Teratai. Ada hadir di sini? Alhamdulillah. Kemudian ke-13 Tongyam. Tongyang. Ya. Tongyang dari mana Tongyang? Oh iya, dari mana itu? Itu nama tempat. Pabrik. Oh iya. Jadi yang kerja di pabrik Tongyang gitu. Alhamdulillah. GTS Lampung. Ibu-ibu yang belakang, GTS Lampung. Kemudian ada Losari. Berikutnya 16 Cah Purwodadi. Mana Cah Purwodadi? Ya, alhamdulillah ibu ada. Kemudian ke-17 mahasiswa. Ini maksudnya mahasiswa kita di Taiwan ya. Alhamdulillah. 18 Laskar Cirebon. Ibu. Kemudian ada Galok Taiwan. Galok, apa Galok ini? Oh Galok, gabungan warga Lombok. Ya alhamdulillah. Ada di sini? Alhamdulillah di belakang ya. Makasih bapak-bapak ibu. Paguyuban Baduy Banten. Wah Masya Allah ini jago-jago debus semua. Formosa Bermes. Hah? Oh Brebes, ini salah ketik berarti. Formosa Brebes. Mana yang dari Brebes? Alhamdulillah ibu. Kemudian ada Meletre. Apa itu Meletre? Hah? Apa itu Meletre? Hah? Oh Yasinan, alhamdulillah hebat. Kenapa namanya Meletre? Hah? Apa itu Meletre? Oh plesetan, ya alhamdulillah. Tapi Yasin nggak boleh diplesetin ya, harus bacanya benar. Kemudian yang terakhir Jiali Jamaah. Apa itu Jiali Jamaah? Oh Jamaah Yasin, ini yang ada 23, konon di luar ini juga masih ada banyak. Semuanya insya Allah 23 organisasi ini kokoh kuat persaudaraannya sebagai sesama anak bangsa. Ya. Mulai dari Subanggana sampai Jiali Jamaah, kita semua ini anak-anak Indonesia yang ada di Taiwan, insya Allah akan selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukurillah. Kita pada hari ini, pada sore hari ini, hari Ahad, masih berada pada bulan Syawal. Kalau bulan Syawal itu kita ditradisikan oleh para orang tua kita ya, untuk terus menerus bersilaturahim. Untuk terus menerus mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan. Apa-apa yang sudah dilaksanakan pada bulan Ramadan, ada tarawihnya ya. Ini jamaah Meletre tarawih enggak Ramadan? Jamaah Galok tarawih enggak? Gabim tarawih enggak? Singo Barong Taiwan tarawih enggak? PSHT, Tongyang, GTS Lampung, kita semua alhamdulillah. Dimanapun berada kita membawa kebaikan-kebaikan yang ditradisikan ya, oleh orang tua kita, guru kita, yang diajarkan oleh kiai-kiai kita di Indonesia. Ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang telah menjadi tradisi kita teruskan selama kita berada di Taiwan ini.
Maka pada kesempatan pada bulan Syawal ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan kepada Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara semua ucapan minal aidin al faizin al makbulin, mohon maaf lahir dan batin. Kita saling maafin Bapak Ibu ya. Ya, Ibu-ibu tengok sebelah kanannya, coba tengok sebelah kanannya. Lihat wajah yang ada di sebelah kanannya. Siapa temannya ya? Nah, lihat tuh. Tengok sebelah kiri. Nah, tengok belakang. Tengok depan. Ya, dimaafin gak bapak-bapak ibu? Yang di sebelah kanan dimaafin gak? Yang di sebelah kiri dimaafin gak? Yang di belakang dimaafin gak? Nah, kita saling memaafkan karena itulah perintah dari agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Coba kita sama-sama baca ayatnya. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa saja yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka Allah akan menanggung memberikan pahalanya. Nah, jadi siap untuk memaafkan Bapak Ibu? Siap untuk memperbaiki hubungan satu sama lain? Alhamdulillah. Fa'ajruhu 'alallah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa pahalanya nanti Allah yang akan berikan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan silaturahim Idul Fitri sekaligus hari ulang tahun FKK BWIT yang ke-31 ini, saya mengajak kita semua ya, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang ada di rantauan. Ya. Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah duduk bersama sahabat. Ya. Lalu ada seorang pemuda lewat di depan beliau. Anak muda itu badannya sehat. Ya, kelihatan dia kuat. Ya, seperti ini, ya. Seperti sampean ini, anak-anak muda yang ada di Taiwan ini. Seperti Bapak Ibu ini sehat. Lewat di depan Nabi bersama para sahabat. Ada seorang sahabat yang komen, ya, nyeletuk. Apa kata sahabat itu? Ah, sayang sekali anak muda ini. Kalau saja dia gunakan kesehatan, tenaganya ini untuk berjuang perang fisabilillah, pasti akan lebih baik untuk dia. Begitu mendengar sahabat komen seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian langsung menyampaikan arahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan panduan, diingatkan sahabat itu. Apa kata Nabi? Kalau anak muda ini keluar dari rumahnya, dia merantau, pergi dari Indonesia ke Taiwan, dari Brebes ke Tainan, dari Lombok ke Taipei, dari Bima ke tempat semalam mendarat itu, Kaohsiung. Ya. Kalau anak muda ini pergi dari kampungnya, entah itu namanya di Malang, entah itu di Subang, entah itu di Sumedang, entah itu di Brebes, atau dimanapun asalnya dia keluar, pergi jauh, merantau, dengan niat kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ala waladihi sigoro. Dia niatnya ketika pergi dari rumahnya, dia keluar pergi merantau, niatnya mencari rezeki untuk anak-anaknya yang masih kecil. Ada yang punya anak yang masih kecil? Yang ditinggal di Indonesia ada nggak? Angkat tangan. Ibu-ibu, anaknya umur berapa tahun? 12 tahun. Kalau ibu yang di belakang tadi berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau orang ini keluar dari rumahnya sampai dia meninggalkan keluarganya, dia tinggalkan anaknya yang kecil dengan niat untuk mencari nafkah yang halal,
maka fahuwa fi sabilillah. Maka langkahnya itu dihitung berjuang fi sabilillah. Jadi sampean bapak-bapak dan ibu-ibu yang ribuan kilo terbang dari Indonesia ke Taiwan ini dengan niat mencari rezeki yang halal, maka setiap langkah dan waktu bapak ibu dihitung oleh agama kita sebagai berjihad fi sabilillah. Alhamdulillah. Kalau dia keluar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala walidaini syaikhaini kabirain. Dia punya orang tua di rumah yang sudah tua sekali. Lalu dia keluar dari rumahnya pergi ke Taiwan, jauh meninggalkan kampung halaman dengan niat untuk memberikan rezeki bagi orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari rezeki lagi. Fahuwa fi sabilillah, maka itu juga termasuk berjihad fi sabilillah. Ada yang masih punya orang tua di rumah? Masya Allah. Bapak ibu nih, adik-adik, sahabat semua ketika berada di Taiwan ini dan hasil bekerja dikirim ke rumah untuk orang tua membeli makanan, untuk rezeki, nafkah bagi orang tua, maka langkah bapak ibu dan saudara-saudara itu fi sabilillah. Dan kalau anak muda ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia keluar adalah untuk mencari rezeki bagi dirinya supaya dia tidak minta-minta, supaya dia tidak menyusahkan orang, supaya dia tidak memberatkan masyarakat, supaya dia tidak jadi beban orang lain, tapi dia ingin mandiri. Memang dia belum menikah, dia belum punya keluarga, dia belum punya anak. Mungkin orang tuanya sudah meninggal, tapi dia pergi, berangkat, cari rezeki dengan niat supaya dia mendapatkan rezeki yang halal. Dan dengan itu dia membangun masa depan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi sabilillah. Itu anak muda juga hakikatnya sedang berjuang di jalan Allah. Ada yang belum menikah? Angkat tangan. Nih, mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Ya, ini juga mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Ya. Yang ini paling besar aminnya di belakang. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu, itulah Islam. Bahwa yang namanya berjuang itu bukan hanya di medan tempur. Bahwa yang namanya pejuang agama itu bukan hanya kiai, tuan guru dan ustadz. Tapi yang namanya pejuang agama yaitu orang yang berjuang fi sabilillah adalah siapa saja, sebagaimana di dalam hadis ini, orang yang keluar mencari rezeki untuk anak-anaknya itu mujahid fi sabilillah. Amin. Orang yang berjuang untuk orang tuanya, maka dia mujahid fi sabilillah. Amin. Dan anak-anak muda yang belum menikah sekalipun, ketika dia keluar untuk membangun ekonomi yang baik untuk dirinya, untuk masa depannya, dia juga termasuk mujahid fi sabilillah. Maka insya Allah tidak ada yang di taman ini kecuali kita semua mudah-mudahan mujahid fi sabilillah, pejuang di jalan Allah. Apa arti pejuang di jalan Allah, Bapak Ibu? Kata para ulama, seorang pejuang di jalan Allah itu artinya khutuwatuhu mubarakah. Setiap langkah kakinya itu insya Allah akan bawa keberkahan. Amin. Saya tahu dari cerita pimpinan FKKBWIT dan sahabat-sahabat yang menemani di perjalanan, saya tahu bahwa yang hadir di Tainan pada hari ini, mulai dari Bapak Kepala KDI kita Pak Arif, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini banyak yang tempat tinggalnya jauh dari Tainan ini. Betul? Ya. Ada yang dari Ciai enggak? Ciai itu ada? Ada yang dari Kaohsiung? Ada yang dari Taipei? Alhamdulillah. Seorang pejuang itu, kata Rasul, dalam perjuangannya, dan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, adik-adik ini semua adalah pejuang, maka setiap langkahnya itu diberkahi oleh Allah.
Nah, saya berdoa dan kita semua berdoa, insya Allah langkah kita diberkahi nggih. Nah, panjenengan bapak-bapak ibu langkah kita semua diberkahi dan apa yang kita lakukan di Taiwan ini selalu dalam perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pejuang sekalian, ya, saya ingin berpesan dengan dua hal saja dalam kesempatan ini. Yang pertama, ulama-ulama kita, ya, bapak-bapak dan ibu, itu sampun, ya, sudah mengingatkan kepada kita untuk menjaga yang disebut dengan ukhuwah. Apa itu makna ukhuwah? Persaudaraan. Nah, para ulama sampaikan selain persaudaraan dalam arti satu keturunan, ya, kalau persaudaraan yang satu keturunan itu namanya al-ukhuwatun nasabiyah, yaitu orang tuanya sama atau ada hubungan kerabat, ya. Misalnya bersaudara atau bermisan atau paman keponakan, ya, atau sepupu, ya. Selama ada hubungan saudara, maka itu namanya ukhuwah nasabiyah. Nah, selain dari ukhuwah nasabiyah ini, bapak-bapak ibu, ya, kalau ukhuwah nasabiyah memang harus kita jaga, ya. Kalau kita punya saudara, kita bantu, ya. Kalau punya saudara, saling mendoakan, jangan saling ganggu, jangan saling mencelakakan. Di luar dari persaudaraan nasabiyah ini, kata para ulama, ada juga 3 macam persaudaraan yang wajib untuk kita jaga dan kita pelihara. Yang pertama itu namanya al-ukhuwatul basyariyah, ya, atau al-ukhuwatul insaniyah. Kita bersaudara sebagai sesama manusia. Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya bani Adama. Nah, apa arti ya bani Adama? Wahai anak-anak Adam. Karena persaudaraan sesama manusia ini adalah sesuatu yang wajib untuk dijaga, maka Bapak Ibu dan semua teman-teman yang ada di Taiwan, ya, walaupun, ya, orang yang kita jumpai itu tidak sama agamanya dengan kita. Walaupun yang kita jumpai itu tidak sama bangsanya dengan kita. Kita bangsa Indonesia, dia warga Taiwan. Kita muslim, dia non muslim. Kita orang misalnya bahkan, ya, di antara kita juga, kita orang Jawa, dia orang Sunda, banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi ingat, ya bani Adam. Dalam Al-Quran sesama manusia kita diminta untuk saling menghormati. Maka pesan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat semua, selama di Taiwan ini baik-baiklah dengan siapapun yang ada di tempat ini. Siap Bapak Ibu? Ya, baik-baik saja. Karena janji Allah itu sederhana, man amila soliham falinafsih. Kalau kita buat baik, pasti kembali kepada diri kita. Betul apa enggak? Kalau kita ramah sama orang, kira-kira manfaatnya kembali ke siapa? Kepada kita. Kita bertetangga baik, ada orang Taiwan, memang bukan muslim, tapi kita baik sama dia. Insya Allah, kalau ada kesulitan kita, dia tidak akan berat untuk memberikan bantuan. Maka yang pertama ini saya minta al-ukhuwah al-basyariyah atau al-ukhuwah al-insaniyah. Jaga persaudaraan kita sebagai sesama manusia, siapapun. Islam itu mengajarkan kita baik kepada siapapun. Ya. Baik kepada orang walaupun dia beda agama. Walaupun dia beda suku, walaupun dia beda suku bangsa, dia beda negara, dia punya beda budaya dan segala macam. Selama dia manusia, dia tidak menyakiti kita, dia tidak mengusir kita, dia tidak menzalimi kita, wajib untuk kita berbuat baik. Itu yang pertama. Namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Yang kedua, kata para ulama, adalah al-ukhuwatul wataniyah.
Arti al-ukhuwatul wataniyah adalah persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Nah, karena itu terima kasih FKKBWIT ya di Taiwan ya. FKKBWIT ini menghimpun organisasi-organisasi yang berbeda-beda latar belakangnya. Ya. Ada yang dari Jawa, Sunda, yang dari Jawa juga banyak sekali ya. Saya baca tadi itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timurnya bahkan dari ujung ke ujung, dari Osing sampai tengah, sampai Surabaya, sampai ujung, sampai Tuban. Lalu Jawa Tengahnya juga sama, ya, Jawa Baratnya juga sama, Jawa dari ujung Banyuwangi sampai Banten itu ada organisasinya. Mana yang dari Banten, yang angkat tangan Banten? Nah tuh. Yang dari Banyuwangi, angkat tangan Banyuwangi, itu ujung ke ujung. Ya. Dari Banten, Banyuwangi itu ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Beda organisasinya, beda suku bangsanya, beda mungkin makanan kesukaannya, beda tradisi dan budayanya. Tetapi selama kita sesama anak bangsa, mari jaga persaudaraan di rantauan ini. Siap Bapak Ibu? Ya, kompak, utuh, bersatu sebagai sesama warga Indonesia. Lalu yang ketiga kata para ulama adalah al-ukhuwatul imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Jadi kalau yang pertama tadi persaudaraan sebagai sesama manusia, jaga baik-baik. Yang kedua persaudaraan sebagai sesama anak bangsa, jaga baik-baik. Dan yang ketiga kita bersaudara sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah ikut baca maulid Bapak Ibu? Ikut baca maulid? Ya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Bapak Ibu, ketika Nabi akan wafat, salah satu kata terakhir yang keluar dari mulut beliau yang mulia, ya, Nabi yang kita sholawatin tadi, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan bantuannya kelak di akhirat. Pada saat tidak ada seorang manusia siapapun itu. Dalam hadis yang sahih diceritakan manusia lari kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, saya enggak sanggup bantu kalian. Lalu pergi beralih ke Nabi Nuh, enggak sanggup juga. Ke Nabi Ibrahim, enggak sanggup juga. Ke Nabi Musa, enggak sanggup juga. Ke Nabi Isa, enggak sanggup juga. Sampai terakhir kemudian menghadap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah diberikan syafaat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi yang tadi kita minta syafaatnya itu, ketika beliau akan wafat, ada satu kata yang terucap dari mulut beliau. Apa satu kata itu? Ummati. Apa satu kata itu? Ummati. Apa arti ummati Bapak Ibu? Aduh umatku. Maka semua ulama menjelaskan satu kata yang diucapkan oleh Rasul di akhir hayatnya itu adalah ungkapan harapan beliau. Supaya umat yang beliau tinggalkan. Pada saat itu ada 124.000 sahabat Nabi yang ditinggalkan oleh Rasul ketika beliau meninggal. Hari ini umat Islam sudah 1,5 miliar lebih bahkan di dunia. Jadi dari 8 miliar warga yang namanya manusia di dunia, lebih dari 1,5 miliarnya itu umat Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi mengatakan ummati, itu adalah pesan kepada kita semua. Mau bangsanya bangsa Arab, bangsa Indonesia, mau sukunya berbeda dan beragam, tempat tinggalnya di ujung timur atau ujung barat, selama bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
anna Muhammadar Rasulullah, maka kita bersaudara. Paham Bapak Ibu nggih? Panjenengan paham? Nah, itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menjaga persaudaraan? Sederhana Bapak Ibu. Kita menjaga persaudaraan itu cuma dua caranya. Yang pertama, kita berbuat baik. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan menyakiti. Hanya itu cara kita menjaga persaudaraan. Maka Nabi SAW sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Menjaga persaudaraan, ya, kita punya teman nih. Ada teman kerja misalnya di Taiwan atau di Tainan ini. Kita bersahabat sama dia. Satu pabrik atau satu kantor. Ya, kita punya bos yang sama-sama orang Indonesia. Kita merasa ada persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Apalagi kalau sama-sama muslim, maka sesama umat Islam. Sesama anak bangsa, sesama umat Islam, bersama-sama bekerja. Persaudaraan kita itu menjaganya, ya, supaya terpelihara tidak rusak, cukup dua hal saja. Pertama, kita berbuat baik kepada dia. Ucapan kita, ucapan yang baik. Bapak Ibu kalau disapa dengan sapaan yang baik, senang enggak? Senang enggak? Kalau dikatain, senang enggak? Kalau digibahin, senang enggak? Kalau diumpat, senang enggak? Satu, caranya berbuat baik kepada saudara sahabat kita itu. Itu cara menjaga persaudaraan. Berbuat baik itu bisa dengan ucapan, bisa dengan sikap. Ucapannya baik. Gimana kabar? Sehat-sehat enggak keluarga di Indonesia, di Indo? Oh sehat. Saling bertukar kabar. Kalau tidak bisa berbuat baik, ya, misalnya ya, ada keterbatasan. Kita pengen bantu tapi kita sendiri lagi susah. Misal ada teman nih, teman kita itu butuh uang. Ya, misalnya 1.000, di sini dolar ya? NT. Apa itu NT? Oh, New Taiwan dolar ya. Misalnya teman kita dia berhutang 1.000 NT ya, 1.000 dolar Taiwan. Kita pengen bantu. Ya. Dan dia datang ke kita, saudaraku, teman, ya, sampean punya uang enggak? Saya ini perlu uang, tolong pinjemin saya uang. Pada saat itu kita kebetulan enggak punya uang juga. Maka kita tidak bisa memberikan pinjaman uang. Enggak bisa kita berbuat baik pada saat dia membutuhkan. Nah, kata para ulama, bapak-bapak ibu, ya, kalau kita berada pada keadaan memang tidak bisa mengulurkan bantuan. Kita enggak bisa isda'ul ma'ruf, ya, memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara kita, maka minimal kata ulama adalah al-kafu anisyarri. Kalau kita enggak bisa berbuat baik sama orang, maka minimal jangan menyakiti orang itu. Hanya itu saja dua. Jadi menjaga silaturahim itu enggak perlu ilmu yang tinggi-tinggi. Tidak perlu harus belajar di universitas, baca teori macam-macam, cukup dua hal saja. Pertama apa? Isda'ul ma'ruf, yaitu berbuat baik kepada dia. Dan kalau kita tidak bisa berbuat baik adalah al-kafu anisyarri. Jangan menyakiti hatinya. Lebih mudah mana Bapak Ibu? Yang pertama apa yang kedua? Lebih mudah yang pertama apa yang kedua? Hah? Kadang bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kita berbuat baik kepada orang,
Ya. Kita bantu dia dengan apa yang dia perlukan. Kita sapa dia dengan sapaan yang baik. Tapi pada saat yang sama kita sering nyakitin orang itu. Kita sering gibahin dia. Kita sering berucap kasar dengan dia. Kita sering memfitnah dia. Kira-kira kalau saya tanya nih Bapak Ibu, orang itu kalau disuruh pilih ya, mana yang dia inginkan dari kita? Kita berbuat baik kepada dia atau kita tidak menyakitinya? Kira-kira pilih yang mana? Hah? Nih ibu nih, kalau dapat pilihan, punya teman nih ya. Pilihannya dia berbuat baik ya. Tapi kadang-kadang nyakitin ya. Atau dia nggak berbuat baik tapi nggak nyakitin. Pilih mana? Hah? Pilih yang mana? Dia kadang-kadang ngasih duit nih saya kasih duit nih 10. Kadang-kadang neraktir makan, tapi suka ngomongin di belakang. Oh ngomongin. Atau dia nggak pernah neraktir, tapi tidak pernah membicarakan buruk tentang ibu. Mana? Lebih suka yang mana? Lebih suka yang kedua. Makanan bisa kita beli, ya, makanan bisa kita beli, tapi harga diri itu tidak ada gantinya. Betul Bapak Ibu? Karena itu sederhana. Ya. Kalau kita pingin supaya hubungan kita baik dengan orang, maka kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan menyakiti orang itu. Dan kalau kita berbuat baik, banyak berbuat baik, tapi pada saat yang sama suka menyakiti, itu juga tidak ada artinya. Betul Bapak Ibu? Nah, maka di dalam Al-Quran apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jangan batalkan kebaikan yang pernah kamu berikan dengan menyakiti orang yang engkau berbuat baik itu. Ngasih duit tapi ngatain. Ngasih duitnya gak seberapa, ngasihnya cuma $10 tapi ceritanya bertahun-tahun. Nah, kemana-mana, misalnya ibu namanya siapa Bu? Ibu, namanya siapa? Ibu Lala. Nah, Bu Lala misalnya punya teman, ngasih Ibu Lala nih $10. Ya, hari ini dikasih $10. Tapi diceritainnya sampai setahun depan besok. Setiap hari dia cerita, saya pernah ngasih duit sama Bu Lala. Ketemu lagi, saya pernah kasih dia duit. Ketemu lagi, tuh Bu Lala itu, saya pernah kasih dia duit. Dikit-dikit tuh Bu Lala tuh, kira-kira Bu Lala seneng gak? Balikin duitnya Bu. Ya, balikin. Yang ada malah kita samperin. Nih $10. Gara-gara $10 sampean ini gak habis-habis nyeritain kemana-mana. Ya. Nah, apa artinya silaturahim yang baik bisa rusak karena kita menyakiti hati orang itu. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, ini sederhana tapi penting betul untuk kita ingat. Bahwa yang namanya silaturahim yang baik itu bisa terjaga dengan dua hal. Yang pertama kebaikan yang tulus dan yang kedua tidak menyakiti orang lain. Apalagi pada perantauan kita, yang namanya kita merantau ini kan kita perlu satu sama lain, Bapak Ibu nggih. Jadi sangat penting kita untuk membangun silaturahim yang baik. Tidak ada seorang manusia sehebat apapun bisa hidup sendirian dan mencapai tujuan hanya dengan kemampuan diri sendiri. Coba lihat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul yang terakhir, seorang manusia yang sempurna, makhluk Allah yang paling istimewa, tetapi ketika berjuang dia dibantu oleh 124.000 sahabat berjuang bersama-sama. Barulah dakwah beliau berhasil. Ini pelajaran untuk kita bahwa di dalam keseharian kita itu kita perlu bantuan orang. Kita perlu orang lain yang bisa menyempurnakan kekurangan kita. Karena itu berbuat baik kepada siapapun
dan jangan menyakiti hati siapapun. Nah, ini pesan yang pertama yang saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu, jaga silaturahim baik-baik ya ibu-ibu. Nah, kokohkan silaturahim, jangan saling menyakiti, jangan merusak hubungan yang ada, baik itu silaturahim kita sebagai sesama warga Indonesia, sesama umat Islam, dan juga bahkan sesama umat manusia. Pesan yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada saat kita merantau ya Bapak Ibu, ini kan lagi pada jauh dari kampung nih ya. Nah kampung, kalau saya misalnya di Lombok ya jauh saya dari Lombok, yang dari Bima, yang dari Sumedang, Subang, Tegal, Malang, Ngalam, ya, Banyuwangi, dan dari mana-mana, kita ini lagi jauh. Yang perlu kita ingat bapak-bapak ibu saudara sekalian, ya, baik kita di tanah air maupun kita sedang merantau, waktu, ya, umur itu sama-sama berlalu. Ya. Jadi ketika kita di Indonesia, ya, ketika kita hidup di Indonesia, itu waktu berjalan. Waktu berjalan. Ketika kita merantau di Taiwan, waktu juga berjalan. Semalam saya tanya ketika silaturahim di musola FKK BWIT. Siapa yang udah 10 tahun di Taiwan? Ada yang angkat tangan. Coba ada nggak yang udah 10 tahun di sini? Ya Allah. Ibu sudah berapa tahun? 11. Masya Allah. Nah saya ingin ingatkan Bapak Ibu ya, bahwa pada saat merantau itu juga waktu juga berlalu. Ya. Ada nggak yang merantau dulu waktu masih muda, terus sekarang merasa sudah tua? Ada nggak? Angkat tangan. Yang dulu merantau masih gadis, masih cakep, masih muda, terus sekarang tiba-tiba merasa sudah tua, ada nggak? Nah, jujur-jujur ibu-ibu ini, bapak-bapak. Alhamdulillah. Ada nggak yang merasa bahwa dulu dia merantau masih muda, terus sekarang tetap masih muda? Merasa masih muda boleh, tapi yang namanya umur itu tetap berjalan. Begitu ibu-ibu ya? Yang ingin saya sampaikan adalah ketika merantau itu waktu kita juga berkurang. Umur kita juga berkurang. Jadi seriusnya kita untuk berbuat baik harus sama. Jangan mengatakan wah kalau di Indonesia kita rajin-rajin dah beribadah. Kita jadi orang baik. Tapi mumpung di Taiwan kita bebas. Pokoknya di Taiwan ini happy-happy bebas. Mau ngapa-ngapain. Nanti jadi orang benernya waktu di Indonesia. Mumpung merantau. Ada gak yang berpikiran begitu? Nah saya ingetin nih bapak-bapak ibu ya. Bahwa ketika kita merantau, waktu itu bukan berhenti tapi tetap berjalan. Umur itu tidak di stop tapi tetap terus berjalan. Jatah kita semakin berkurang. Karena itu saya pesan, ini untuk saya dan untuk kita semua, untuk panjenengan semua, pada saat kita merantau ini jangan lupa untuk kita terus meningkatkan kualitas diri kita. Apa jalan untuk meningkatkan kualitas diri kita? Yang pertama, yang paling utama dan pokok, jaga ibadah-ibadah kita. Jadi ketika di Taiwan ini sholatnya rapiin ya ibu-ibu ya. Rapiin sholatnya. Tingkatkan ibadahnya. Belajar terus untuk kita menjadi seorang muslim yang lebih baik. Khusyuknya ditambah. Ya. Kemudian kesempatan kita untuk terus meningkatkan takarrub kepada Allah. Ya. Makanya saya senang tadi sampean siapa namanya?
Danu tadi mengajak kita membaca maulid, itu jalan Bapak-bapak Ibu supaya kita tetap dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita bertakarub kepada Allah karena memang yang kita punya pada akhirnya cuma Allah. Yang kita punya pada akhirnya adalah rahmat Allah dan amal kita. Yang lain-lain akan hilang semuanya. Kalau ada orang meninggal kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau ada orang meninggal, yatba'ul mayyita ba'da mautihi salas. Yang mengiring manusia ke kubur ketika dia dimakamkan ada 3 hal. Ya. Ahluhu, maluhu, amaluhu. Yang pertama keluarganya. Kalau yang meninggal istri, maka suami ikut mengantar ke kubur. Benar enggak? Ada enggak yang meninggal istri tapi suami enggak ikut ngantar? Atau kalau suami meninggal, istri ikut ngantar enggak? Ikut enggak? Enggak. Jangan dong, ikutlah. Kalau ada suami meninggal, istri ikut ngantar, pasti. Kalau ada istri meninggal, suami ikut ngantar, pasti. Anak-anak juga pasti. Datang, ikut mengantar ke kubur. Keluarga, kata Rasul. Yang pertama, orang meninggal itu akan diikuti dan ditemani oleh keluarganya. Tetapi ketika dia sudah dimakamkan, maka keluarganya sesayang-sayangnya kepada yang meninggal, dia pasti akan kembali ke rumahnya. Sesayang-sayangnya ibu-ibu kepada suaminya yang meninggal, pasti akan pulang ke rumah. Saya belum pernah lihat istri yang tidur di kuburan suami. Ya. Sesayang-sayangnya sama suami. Nangis iya, meratap iya, menyandar di nisan iya, tapi nginep apalagi sampai sebulan di kubur suami, enggak bakal. Benar enggak ibu-ibu? Hah? Bapak-bapak sayang sama istri? Kalau istri meninggal, bapak-bapak antar ke kubur? Kalau habis nganter, nginep? Enggak percaya saya kalau ada bapak-bapak mengatakan nginep. Enggak pulang dia. Sesayang-sayangnya. Jadi yang namanya keluarga itu akan kembali. Yang kedua kata Rasul yang menemani itu harta. Maka kalau ada orang meninggal, maka keluarganya naik mobil, ya, naik mobil mengantar ke kubur. Diantar pakai mobil, pakai sepeda motor. Tapi begitu dimakamkan, balik juga semua mobil itu. Nggak ada mobil yang diparkir di kuburan. Pasti mobil dibawa pulang. Keluarga kembali, harta kembali. Yang tersisa hanya yang ketiga. Apa itu? Wa amaluhu. Itulah amal perbuatan kita. Jadi yang menemani saya di kubur nanti itu bukan keluarga saya Bapak Ibu. Yang menemani saya nih Muhammad Zainul Majdi di kubur itu bukan harta saya. Yang menemani saya itu amal saya. Maka kalau saya yakin bahwa saya akan meninggal, maka saya harus berjuang supaya nanti yang menemani saya, amal saya itu adalah amal-amal yang baik. Yang membuat kubur saya yang gelap menjadi terang karena amal soleh. Membuat 1 kali 2 meter itu terasa lapang karena amal soleh. Itu yang menemani kita. Maka kepada teman-teman di Taiwan ini, sahabat-sahabat semua, mari kita jaga ibadah kita baik-baik ya. Nah, terus berusaha memperbaiki diri, ya, menambah amal ibadah, ya, memperbaiki diri kita, banyak beristighfar, banyak bersolawat, banyak berzikir, ya, banyak mengucapkan hal-hal yang baik untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagian dari meningkatkan kualitas diri di dalam Islam itu kita juga diajarkan, ya. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas diri, salah satu kunci yang paling utama adalah jadilah manusia yang punya karakter yang baik. Apa arti manusia yang punya karakter yang baik? Cirinya hanya 2, bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Bisa dipercaya itu artinya apa? Jujur. Tidak ada kunci kesuksesan yang lebih daripada jujur. Kalau kita jujur, orang sayang sama kita. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau suka hianat, orang senang enggak sama kita?
Maka dulu Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau ditawari oleh raja, ya, Yusuf, kamu mau apa sekarang saya kasih kamu, kata raja. Kata Yusuf apa? Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Saya minta supaya saya bisa menjadi menteri keuangan. Ya. Kenapa saya minta menjadi menteri keuangan? Saya punya 2 sifat, kata Nabi Yusuf. Pertama hafiz. Hafiz itu artinya memelihara dengan baik. Jujur, amanah. Kalau orang jujur, orang amanah, dia akan dipercaya. Dan itulah yang membuat dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harum namanya. Bahkan di depan orang-orang yang benci kepada beliau pun itu harum namanya. Kenapa? Al-Amin. Karena dia bisa dipercaya. Maka saya minta kepada saudara-saudaraku, keluarga besar yang ada di Taiwan ini, dimanapun sampeyan punya tugas, ya, dimanapun sampeyan ditugaskan, ya, mau di kantor, mau di rumah, mau di pabrik, mau di apa saja, diberi tugas tanggung jawab apapun, maka ingat pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, alaikum bisidqi, jaga kejujuran. Jujur itu punya keramatnya. Apa keramatnya kata Rasul? Yahdi ilal birri. Kalau kita jujur, kebaikan yang lain akan datang menghampiri. Kalau kita bisa dipercaya, rezeki datang dengan sendirinya. Jadi karakter yang baik itu adalah yang pertama, bisa dipercaya. Apa yang pertama Bapak Ibu? Bisa dipercaya. Sudah. Lalu yang kedua, bisa diandalkan. Apa arti bisa diandalkan? Punya ilmu dan keterampilan. Nah, kalau ada kejujuran tapi tidak bisa diandalkan juga tidak ada artinya. Ya, orang tidak mungkin akan memberikan kepercayaan kita untuk melaksanakan sesuatu tugas kalau kita tidak punya kemampuan melaksanakan tugas itu. Maka karakter yang baik, kata para ulama kita, itu ada 2 macam yang perlu untuk ada pada diri kita. Yang pertama adalah bisa dipercaya dan yang kedua bisa diandalkan. Insya Allah dengan 2 karakter atau sifat ini dimanapun kita berada rezeki akan datang. Teman juga akan banyak, kebaikan-kebaikan terlimpah, keberkahan juga akan berlipat ganda. Selamat, sehat dunia dan akhirat. Nah ini pesan saya kepada kita semua dalam kesempatan harlah ini Bapak-bapak dan Ibu. Jadi yang pertama tadi pesannya jaga persaudaraan gih. Nah, jaga baik-baik. Persaudaraan sesama anak bangsa, sesama manusia, sesama umat Islam, jaga baik-baik. Caranya apa? 2, sederhana. Pertama, berbuat baik dan yang kedua jangan menyakiti. Kemudian pesan yang kedua apa? Mari kita tingkatkan kualitas diri kita. Dalam 2 hal yang paling utama, pertama yaitu taqarrub kepada Allah, perbaiki ibadah-ibadah kita. Lalu yang kedua, bangun karakter yang baik. Apa ciri karakter yang baik? Ada 2. Apa itu? Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Matur suwun, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Taiwan ini negeri ya, Taiwan ini saya ingin sampaikan. Semalam juga sudah saya bilang sama teman-teman. Gini loh Bapak-bapak Ibu, kadang kita kalau merantau ya, kalau kita pergi ke suatu tempat yang jauh, kita seringkali hanya memandang tempat itu sebagai tempat kita cari uang. Kita lupa bahwa setiap bagian bumi Allah itu ada keberkahannya. Jadi Taiwan ini ya, ada juga keberkahannya. Ya, banyak kebaikannya. Karena itu kita jaga juga Taiwan ini. Kalau ada peraturan-peraturan di Taiwan jangan kita langgar. Ya. Kalau ada tempat di situ kita tinggal dan mencari rezeki jangan kita rusak. Setiap bagian bumi Allah itu ada keramatnya, ada berkahnya, ada kebaikannya.
Maka ketika kita pergi merantau ke Taiwan ini, perlakukanlah Taiwan ini sebagaimana kita memperlakukan tanah air kita. Paham Bapak Ibu ya? Nah, kita baik di sini. Jangan mentang-mentang, saya enggak lama di sini, paling 10 tahun saya pulang. Saya enggak peduli sama Taiwan ini, enggak boleh. Ini tempat kita dapat rezeki. Ini tempat di bumi Taiwan ini kita letakkan kening kita bersujud kepada Allah. Kan kalau lagi merantau sujudnya di mana? Orang Brebes kalau lagi di Taiwan sujudnya di Brebes apa di Taiwan? Hah? Orang Malang, ya, arek-arek Malang kalau lagi di Taiwan sholatnya itu, sujudnya itu di Malang apa di Taiwan? Di Taiwan, ini bumi Allah, tempat kita sujud, tempat kita berzikir, tempat kita maulidan, tempat kita dapat rezeki, jaga baik-baik. Doakan Taiwan ini. Ya, seperti Nabi Ibrahim mendoakan tanah tempat dia meninggalkan anak istrinya, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan tempat ini, bumi ini menjadi tempat yang aman, membawa kebaikan kepadaku. Nah, itu doa kita nggih. Ya, sampean, panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada kenikmatan yang lebih daripada kita berada di suatu tempat dan tempat itu membawa keamanan dan kedamaian untuk kita. Tidak ada orang yang menyakiti, tidak ada yang merusak kehormatan kita, tidak ada yang mengganggu kita. Kita bisa tenang mencari rezeki, bisa tenang beribadah, itu tempat yang barokah. Mudah-mudahan Taiwan ini juga seperti itu. Jaga baik-baik, nggih. Inilah yang dapat saya sampaikan, pesan-pesan untuk kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk FKK BWIT kita doakan mudah-mudahan bisa menjadi rumah besar yang menaungi semua kelompok masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Kita doakan juga Pak Arif, ya, Ketua Kamar Dagang Indonesia, mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi orang tua yang bisa mengayomi kita semua ya di tempat ini, tokoh-tokoh kita, pimpinan-pimpinan kita. Saya lihat dari Nahdlatul Ulama, dari banyak organisasi-organisasi yang ada di tempat ini, para orang tua kita ya. Ada semalam siapa? Mas Agus ya, Bapak Agus ya. Beliau ini walaupun tua pengennya dipanggil Mas terus ya. Ya, Mas Agus, alhamdulillah kita doakan Mas Agus dan semua tokoh-tokoh kita, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita semua diberkahi dan untuk yang hadir di tempat ini kembali ke tempat masing-masing juga dalam keadaan sehat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya ingin mengijazahkan doa ya. Doa itu dari suratul Baqarah 2 ayat yang terakhir. Nah, dimulai dari amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati sampai waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafir. Nah, 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah ini kata para ulama adalah doa yang sangat kuat untuk menjaga diri kita dari segala macam mara bahaya. Apa makna mara bahaya? Yang merusak iman dan merusak amal kita. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, bacaan dari 2 ayat terakhir suratul Baqarah ini untuk diamalkan sebanyak-banyaknya, khususnya ba'das salawatil maktubah, yaitu setelah selesai sholat 5 waktu. Ayo kita baca sama-sama ayatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Saya ijazahkan untuk Bapak Ibu semua ya. Silahkan diamalkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, jadi dari forum mengajak untuk pengumpulan dana untuk membangun masjid. Siap? Saya ikut menyumbang $500. Sedikit tetapi mudah-mudahan menjadi amal saya juga di Taiwan ini. Ya, jadi nanti saya serahkan kepada panitia dari FKK BWIT ya. Ya, jadi silahkan mari kita bersama-sama Bapak-Bapak Ibu ya untuk kita ikut membangun masjid di Taiwan ini ya sesuai dengan perencanaan. Mudah-mudahan itu akan menjadi tempat yang barokah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa taraji adada yaji فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تثيج
والزينة الملائكة بتبشير للعالمين تعيج الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقرض كشفت كنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود الله عليك فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الخور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
مسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله sedikit ada tambahan tadi dari pihak panitia yang kami sebutkan namanya nanti mohon naik ke atas panggung. Yang pertama Kepala KDI Taipei Bapak Arif Sulistyo. Yang kedua Bapak Ustadz Muhammad Gofur. Yang ketiga Bapak Edi Cahyono. Dan terakhir Bapak Gareng selaku Ketua Panitia. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Zainul Majdi LCMA dimohon untuk berdiri. Mau penyerahan buku.